Shalom smart people dimanapun berada, masih bersama saya Dendi Siswo Purwono. Terima kasih masih setia di channel ini untuk kita boleh belajar dan mengenal lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menjadi Christian family yang betul-betul baik, betul-betul sempurna di mata Tuhan. Baik, sebelum kita melangkah lebih dalam, sebelum kita belajar lebih jauh, baiklah kita menyerahkan acara kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu, bahwasanya hanya pertolongan-Mu saja, karena kemurahan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dari sesi pertama sampai saat ini kami menjelang ke sesi kelima Tuhan di dalam pokok pembahasan tentang keluarga Kristen. Bapa, berkati hamba yang nanti akan menyampaikan, berkati buah pikiran, ialah Tuhan yang berotoritas menguasai ruangan ini, menguasai seluruh jaringan kami, sehingga pemberitaan tentang berita sukacita, kebenaran firman-Mu boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati smart people dimanapun berada, ialah mereka boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan pengajaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Smart people yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita sampai pada sesi yang terakhir, sesi yang kelima tentang Christian family. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, smart people untuk lebih dalam memahami bagaimana tujuan Tuhan membentuk sebuah keluarga sehingga keluarga ini boleh berdampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap pribadi-pribadi yang lain, berdampak terhadap keluarga-keluarga yang lain. Smart people, sore hari ini kita awali dengan pembacaan ayat firman Tuhan yang menjadi landasan kita sehingga kita boleh belajar, sehingga kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang baik, menjadi keluarga tempat perteduhan yang ramah, dan kita menjadi keluarga yang bisa menjadi saluran berkat bagi sesama serta pelayanan di tempat kita di mana kita bertumbuh bergereja. Kita buka dahulu di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Nah, baik, akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kita baca. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat berikutnya terdapat di dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang ketiga. 13 ya. Ayat yang ke-13 ya. Roma 12 ayat yang ke-13. Nah, ini kita baca bersama-sama yuk. 1 2 3. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Konteksnya di sini adalah kita bisa menjadi rumah tangga, menjadi keluarga, tempat perteduhan yang ramah dan saluran berkat bagi sama
serta kita di mana saat kita bertumbuh di dalam bergereja. Smart people yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini kalau kita boleh melihat, ya, mungkin beberapa pasangan muda menikah, kemudian mereka langsung mengisi kehidupan mereka dengan tujuan-tujuan yang egois, ya. Mereka menjadi sebuah pernikahan yang hanya sebatas kongsi, kerjasama bisnis, ya. Sebuah pernikahan yang hanya dilandasi bahwa mereka akan berjuang untuk mendapatkan keamanan finansial sebanyak mungkin. Kemudian mereka saling membantu mengembangkan karir masing-masing dan menggabungkan energi serta pendapatan mereka untuk mengumpulkan dan membuat rumah, mengumpulkan harta untuk membeli materi-materi yang mahal. Kemudian membuat perencanaan-perencanaan tentang hari terakhir mereka pada saat nanti mereka tua, atau istilahnya masa-masa pensiun mereka. Mereka rencanakan itu semua. Mereka kumpulkan aset-aset yang lain, atau mereka menjadi mitra sosial untuk saling membantu mencapai tujuan sosial mereka. Seringkali kita mendapati pasangan-pasangan muda seperti ini. Bahkan kalau boleh saya istilahkan, mereka membuat pagar pengaman sendiri. Mereka membuat pagar pengaman emosional mereka sendiri. Sehingga kadang-kadang lupa bahwa mereka harus bertambah banyak. Tentu saja Tuhan memberikan satu sama lain untuk memberikan keamanan emosional, tentu saja. Tetapi Tuhan sama sekali tidak pernah bermaksud agar kita mendapatkan keamanan lebih dari orang lain di dunia ini daripada kita mendapatkan pengamanan atau keamanan dari Tuhan. Jadi artinya begini, saudara. Jika Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai, maka percayalah bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan pasti digenapi. Bahwa penyertaan Tuhan itu akan lengkap. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sehingga kita tidak serta-merta harus jalan sendiri untuk menentukan, jalan sendiri untuk mengumpulkan, jalan sendiri untuk kami atau kita berupaya agar kita aman nyaman di dalam mengarungi perjalanan pernikahan ini. Jadi banyak sekali pasangan-pasangan muda yang mereka hanya berorientasi kepada entitas fisik. Mereka menjadi terobsesi satu dengan lain hanya karena secara seksual. Sampai rasa penasaran itu hilang dan mereka akan bubar. Bahkan beberapa memutuskan mereka tidak ingin memiliki anak. Kita seringkali melihat hal-hal demikian. Keluarga-keluarga muda, mungkin pada saat kita tanya, aku belum punya omongan. Mungkin mereka menjawab, masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan, atau masih senang berdua, atau masih ingin menikmati bahwa dia harus bekerja keras, menikmati hasil dari pekerjaan itu, sehingga mereka menunda untuk memiliki momongan. Karena mereka menganggap bahwa kalau memiliki momongan akan mengganggu apa yang mereka lakukan atau akan mengganggu pekerjaan mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk menarik diri secara sosial untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu. Atau tidak memiliki momongan terlebih dahulu. Jadi mereka akan menarik diri dari dunia luar hanya untuk berkonsentrasi
satu dengan yang lain untuk tidak memiliki omongan. Jadi jelas pernikahan dapat mengalihkan perhatian orang dari tujuan utama hidup. Sedangkan tujuan utama pernikahan secara spiritual, bukan saja fisik, emosional, atau sosial. Setiap pernikahan baru membentuk entitas atau kemitraan spiritual yang baru. Jadi sebuah keluarga yang memiliki tanggung jawab spiritual kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Ini berlaku baik dengan atau tanpa anak dalam keluarga. Tuhan telah merancang keluarga sebagai sumber pertama pelatihan dan persiapan spiritual untuk kehidupan. Inspirasi dan motivasi spiritual serta produktivitas spiritual untuk tujuan Tuhan. Jadi smart people yang dikasih oleh Tuhan, keluarga harus berfungsi sebagai saluran pertama berkat dan wahyu Tuhan. Tempat di mana dia dapat menjalin kontak dan hubungan langsung dengan setiap anggota termasuk anak-anak. Tuhan memiliki tujuannya lebih tinggi untuk setiap keluarga, saudara. Bukan hanya untuk bersenang-senang dan menikmati kebersamaan seumur hidup. Keinginan Tuhan adalah agar keluarga menghasilkan manusia-manusia yang matang secara rohani dan emosional yang pada gilirannya akan mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi. Inilah alasan utama adanya pernikahan. Inilah alasan utama adanya perkawinan. Inilah alasan utama untuk membentuk sebuah keluarga. Dari perspektif kekudusan, apapun yang kurang dari itu berarti tidak tepat pada sasaran. Jadi setiap keluarga Kristen hendaknya menyadari sejak dini, setelah terbentuk atau bahkan sebelum terbentuk, bahwa mereka memiliki panggilan khusus dari Tuhan untuk memenuhi nubuat sebagai anak-anak Abraham melalui Kristus, untuk memberkati semua keluarga lain di bumi. Bahkan Tuhan berjanji kepada Abraham, melalui engkau semua keluarga di bumi akan diberkati. Dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, bahwa maksud Tuhan berkata kepada Abraham, bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua keluarga di bumi akan diberkati. Sebuah nubuat langsung bahwa kontribusi utama Abraham kepada dunia akan datang melalui pribadi Kristus. Smart people yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang percaya adalah anak-anak Abraham yang saat ini melalui iman kepada Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Roma 2 ayat 29. Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma pasal 4 ayat 13. Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dari ketiga ayat tadi yang kita baca, pengajaran bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham melalui iman kepada Yesus Kristus. Sehingga nubuat dan tanggung jawab untuk memberkati dunia ini berlaku bagi kita sampai saat ini. Kita harus bisa menjadi berkat
Karena kita adalah anak-anak Abraham. Kita berhak atas janji-janji Tuhan. Seperti di awal tadi saya sampaikan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Jadi tidak perlu kita melakukan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Jika kita semakin baik dalam mengelola sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan pada kita, maka niscaya dalam kehidupan sehari-hari kita akan menimbulkan dampak yang positif. Tanggung jawab kita jelas. Kita membentuk sebuah keluarga, dan keluarga itu dikaruniai oleh anak-anak. Kita berkembang biak semakin banyak, dan kita berdampak kepada keluarga-keluarga yang lain. Dampak positif tentunya. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Smart people yang dikasih oleh Tuhan. Pasangan-pasangan Kristen itu memiliki panggilan ini di dalam kehidupan mereka. Pasangan Kristen ini memiliki tanggung jawab, memiliki sebuah panggilan, yaitu sebagai individu tetapi juga sebagai unit keluarga. Bahkan di seluruh keluarga atau di seluruh bagian dari keluarga itu. Keluarga inti, ayah, ibu, anak-anak. Harus menemukan dan memenuhi panggilan ini. Dengan sengaja menjalani setiap momen hidup mereka dengan mengingat panggilan ini. Yaitu selalu menyadari bahwa mereka memiliki alasan untuk sebuah keberadaan mereka. Smart people yang dikasihi Tuhan, keluarga merupakan sebuah organisasi terkecil yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Setiap keluarga diharapkan bisa membawa pengaruh atau dampak yang baik. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi pada keluarga-keluarga hari-hari ini? Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa pasangan-pasangan muda banyak yang mengabaikan sebuah tanggung jawab. Pasangan-pasangan muda menunda untuk memiliki momongan. Padahal pasangan-pasangan muda ini adalah harus sudah memiliki planning untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Banyak pasangan-pasangan muda, mereka hidup dalam sebuah ambisi, lebih mengutamakan karir, lebih mengutamakan usaha, lebih mengutamakan pekerjaan, bahkan banyak ya yang dipengaruhi oleh media sosial, sehingga yang menjadi standar atau sebagai patokan mereka adalah sebuah gaya hidup. Bagaimana mereka hidup sebagai pasangan muda yang dia gunakan waktunya hanya untuk mengumpulkan harta, hanya untuk mengumpulkan aset, hanya untuk mengumpulkan hal-hal duniawi. Bukannya tidak boleh. Saya tidak mengatakan bahwa mereka salah, juga tidak. Tetapi kita kembali kepada tujuan awal dibentuknya sebuah keluarga oleh Allah. Karena media sosial itu sebagai patokan gaya hidup, maka banyak sekali pasangan-pasangan muda yang mulai overthinking sehingga sampai depresi. Bahkan sampai menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang masih single. Jadi orang-orang yang masih belum punya pasangan akan menjadi takut menikah karena banyak melihat pasangan-pasangan muda yang terjebak di dalam hal-hal yang ambisius, sehingga tercipta sebuah ketidakharmonisan dalam keluarga, sehingga mengakibatkan perceraian, mengakibatkan perpisahan pasangan itu dan menjadi sebuah keluarga yang broken home. Banyak yang memiliki prinsip bahwa saya harus mengumpulkan harta terlebih dahulu.
soal urusan anak, urusan Tuhan. Banyak yang punya pikiran demikian. Jadi mereka pinginnya child free. Tidak usah memiliki anak terlebih dahulu. Saya akan konsentrasi dengan usaha saya. Saya akan konsentrasi dengan pekerjaan saya, karir saya. Atau mungkin dibangun dari latar belakang yang tidak enak. Dibangun dari latar belakang yang kurang menguntungkan. Misalkan ditelantarkan oleh orang tua. Bahkan dalam sebuah kasus pun yang paling parah adalah hubungan free sex. Karena kehilangan kehangatan di dalam keluarga. Ini akan memperparah keadaan. Ini akan memperparah bagaimana keluarga Kristen yang harusnya bisa menjadi contoh bagi lingkungan. Smart people dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai waktu. Waktu adalah sangat berharga, terutama bagi kita, keluarga Kristen. Baik waktu masa kini ataupun masa yang akan datang. Kita diberikan waktu oleh Tuhan. Saat ini yang kita lakukan. Saat ini yang kita rasakan. Bahkan Tuhan anugerahkan waktu di kemudian kelak untuk kita kelola. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Mari kita pergunakan masa-masa yang kita miliki ini untuk bisa membereskan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tentang latar belakang yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Sehingga kita mendapatkan masa depan yang baik. Yang berdampak dan berpengaruh baik. Memiliki generasi berikutnya yang menjadi berkat dan memiliki sebuah gambaran yang benar tentang keluarga yang hidup dengan takut akan Tuhan. Kita akan baca di dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, di sesi-sesi yang lalu, ayat ini sudah saya munculkan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menilik dari ayat ini, saudara, Yosua ingin beribadah kepada Tuhan yang benar. Dia menyampaikan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Dia mengatakan demikian, namun dia punya prinsip dan dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Jadi konsepnya memperkenalkan keluarga kita kepada Allah yang benar. Itu tentang keluarga yang hidup, yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara, dunia adalah sebuah perjalanan hidup yang panjang. Dan keluarga kita adalah sebuah mobilnya. Mobil akan membawa manusia ini akan terus melaju dengan menginjak pedal gas dalam-dalam supaya cepat sampai pada tujuan. Tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana manusia harus menggunakan juga pedal rem untuk menghindari berbagai hal yang salah dalam kehidupan. Dari awal kehidupan suami istri dibentuk sampai memiliki keturunan ilahi sebagai penerus perjalanan hidup. Namun acap kali kita mengabaikan itu. Seringkali kita mengabaikan itu. Kita lebih senang berkecimpung di dalam karir kita. Kita lebih senang dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita lebih senang kita tidak ketinggalan oleh dunia ini. Sehingga kita berpacu untuk mengumpulkan harta-harta di dunia. Sehingga lupa tujuan-tujuan utama dari sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku, smart people yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam catatan saya ada 2 dampak
atau pengaruh keluarga yang bisa terjadi. Yang pertama, keluarga sebagai pengaruh yang baik untuk membangun keluarga. Yang kedua adalah keluarga sebagai benturan yang menghancurkan keluarga. Kalau kita boleh belajar, kalau kita boleh melihat contoh-contoh keluarga di dalam Alkitab, pelajaran-pelajaran parenting yang diajarkan oleh Alkitab, bagaimana kita salah mendidik anak-anak. Kita sudah diajarkan itu semua di dalam contoh-contoh keluarga di dalam Alkitab. Sebagai contoh, bagaimana Ribka menyebabkan permusuhan antara Esau dan Yakub. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini, ada sesuatu di sana. Bagaimana Ribka membentuk Yakub sehingga Yakub menjadi seorang yang pandai berbohong. Kemudian ada Imam Eli yang menyebabkan anak-anaknya melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan dan akhirnya binasa. Ini contoh-contoh parenting. Demikian juga dengan Daud yang menyebabkan anaknya Absalom memberontak. Ini contoh-contoh keluarga, bagaimana dia dibenturkan. Dalam kehidupan kita, kita kenal dengan apa yang dinamakan juga masa-masa lalu. Masa-masa kini, dan masa-masa depan. Bagaimana cara kita mengelola masa lalu? Bagaimana kita bisa mengelola masa kini dan masa depan? Agar kita dapat menghasilkan keluarga yang berpengaruh dengan baik. Jika kita masih dipengaruhi oleh masa lalu, karena masa lalu sering menimbulkan luka batin, sering menimbulkan trauma-trauma yang menghambat kehidupan. Bahkan hambatan itu dirasakan sampai sekarang. Hambatan itu dirasakan di masa-masa kini. Jika masa lalu ini tidak bisa dibereskan, ini akan menjadi sebuah batu sandungan, saudara-saudara, dan akan menghancurkan masa depan. Ada perkataan-perkataan yang menyakiti, sehingga membuat kita atau anak-anak kita merasa insecure, merasa rendah diri. Kemudian terjadi perlakuan-perlakuan kasar, terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Hal inilah yang membuat gambar diri menjadi rusak, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang disiapkan, di mana mungkin di gereja pada saat ini kita bertumbuh. Sebelum masuk masa pernikahan, ada momen atau ada masa konseling, ada konseling pranikah. Hal inilah yang akan membuat masa lalu yang sudah kita alami itu akan terbuka dan paling tidak bisa disembuhkan. Karena masa lalu akan berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan masa depan kita. Ada konseling pranikah. Di sana akan mengupas. Di sana akan menguliti siapa diri kita. Dan kita harus menyampaikan kepada konselor apa yang menjadi ganjalan diri kita. Apa yang menjadi hambatan nanti kelak jika kita melaksanakan pernikahan. Pesan ini saya sampaikan kepada kaum muda yang saat-saat ini mungkin sudah memasuki jenjang pernikahan. Ikutlah konseling pranikah sehingga Anda bisa mengerti, Anda bisa memahami pasangan Anda sedalam-dalamnya. Sehingga ganjalan masa lalu, hambatan masa lalu, tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari. Tidak menjadi hambatan di kemudian hari yang akan membuat mungkin keluarga yang baru terbentuk terjadi benturan di antara anggota keluarga. Saya kira banyak
pelayan-pelayan Tuhan yang dikaruniai untuk bisa mengkonseling kaum-kaum muda yang sudah memasuki masa pernikahan. Bahkan gereja pun memfasilitasi ini, sehingga kita bisa menyampaikan, menceritakan latar belakang kita, sehingga kita menjadi terbuka, sehingga kita menjadi diberkati. Jadi untuk bisa membereskan masa lalu dalam membentuk sebuah keluarga, ada konseling-konseling pranikah. Kita bisa belajar dari Yusuf, bagaimana masa lalu yang begitu berat dan buruk tidak membuat dia kehilangan gambar diri. Masa lalu yang buruk tidak membuat dia merasa rendah diri. Yusuf memiliki respon yang positif, tidak terintimidasi. Dia berdamai dengan dirinya sendiri, dan keadaan menyelesaikan semua trauma masa lalu dengan baik. Kisahnya ada dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf menyadari bahwa rancangan-rancangan jahat yang ditimpakan kepadanya, dia percaya kepada Allah yang benar, bahwa Allah telah merencanakan dan merekakan semua kebaikan. Sehingga apa yang dia terima pada saat dia dibuang oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia merasakan sampai dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian sampailah dia di tanah Mesir, menjadi orang yang masyhur, dan akhirnya dia memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia tidak kehilangan gambar diri tentang masa lalu. Dia tidak merasa rendah diri terhadap masa lalunya, karena dia menyadari bahwa rancangan dan rekaan Tuhan itu adalah rekaan yang baik dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudaraku, smart people yang dikasihi oleh Tuhan, terutama kaum pasangan muda, kaum muda yang saat ini menjelang usia-usia pernikahan. Jika kau memiliki masa lalu yang buruk, kau memiliki masa lalu yang kurang beruntung, kau memiliki masa lalu yang mungkin tidak mengenakan, sampaikan, supaya tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari kelak. Kemudian masa kini. Sebuah keluarga terbentuk diawali dari sebuah pernikahan, di mana di dalamnya harus saling berusaha untuk mengasihi, bukan untuk saling menguasai. Walaupun dari latar belakang sifat perilaku dan karakter yang berbeda. Perbedaan pasti ada, namun kita harus menyikapi dengan menghadapi perbedaan. Berani mengalahkan ego, saudara. Merendahkan hati untuk saling mengampuni dan menerima perbedaan. Saling support dan mencari jalan keluar yang terbaik. Keadaan saat-saat ini, kondisi-kondisi masa kini, inilah yang kita benahi dan kita perbaiki. Kondisi saat ini yang saat ini kita alami, inilah yang kita akan perbaiki. Belajar dari seorang Yusuf, sebagai laki-laki yang memilih menyelesaikan bagian yang diperintahkan kepadanya dengan baik, yang mengalahkan egonya. Matius pertama ayat 24-25. Matius pasal yang pertama ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebuah tindakan yang sangat bijak. Sebuah tindakan bagaimana seorang laki-laki yang memilih menyelesaikan masalah bagian yang diperintahkan kepadanya dengan baik, dengan mengalahkan egonya. Dia mengambil Maria yang saat itu sedang mengandung. Padahal Yusuf adalah seorang laki-laki, seorang yang berada atau lahir dari kultur, dari budaya Yahudi yang kental, bahwa jika perempuan itu mengandung tanpa ada suaminya, itu merupakan sebuah aib. Tetapi Yusuf dengan berani mengambil resiko. Dia memilih untuk menyelesaikan sebuah perintah yang diberikan kepadanya dengan baik. Dia tidak mendahulukan kulturnya. Dia tidak terpengaruh dengan budaya lingkungan kehidupannya. Tapi dia taat untuk menjalankan sebuah perintah itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat-saat ini, ketaatan kita akan perintah yang diberikan, ketaatan kita dan tanggung jawab kita yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, itu lebih penting, lebih utama daripada ego pribadi kita. Kita lebih mengutamakan perintah Tuhan. Kita lebih mengutamakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah sebuah tindakan yang sungguh luar biasa. Jadi kita di masa-masa kini, masa-masa memperbaiki, masa-masa di dalam perjalanan ini, masa-masa untuk mulai introspeksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Belajar dari Yusuf pada saat dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian berikutnya, masa yang akan datang. Untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, bukan hanya tugas dari gereja di mana kita bertumbuh, tetapi itu lebih kepada tugas tiap-tiap keluarga untuk ikut memberikan dampak dalam membangun keluarga masing-masing. Jadi apa yang kita kerjakan di masa depan, apa yang kita akan lakukan di masa yang mendatang, saat inilah kita persiapkan dengan baik. Kita perbaiki dulu saat-saat ini. Apa yang rusak, apa yang tidak pas, apa yang tidak baik. Kita restruktur lagi, kita restorasi lagi, lebih baik lagi. Sehingga di masa yang akan datang, kita sudah siap dengan generasi-generasi yang baik. Kita buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Maria mengambil bagian juga di dalam sebuah ketaatan. Dan menjadi orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu dia mengeluarkan kalimat, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dia taat apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Bagaimana Maria mengambil sebuah ketaatan itu? Karena dia sedang mempersiapkan Yesus. Dia sedang mempersiapkan generasi berikutnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia tidak asal. Dia tidak sembarangan.
Dia memposisikan dirinya sebagai hamba, sehingga ketaatan itu muncul. Dia mengikuti kehendak Bapa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah sosok Maria. Dia juga mengambil sebuah ketaatan. Dia merendahkan dirinya dan dia menyebut dirinya sebagai hamba. Saudaraku, bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi kita di masa mendatang? Kita harus mengambil bagian dalam sebuah ketaatan. Kita harus bisa menjadi orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga generasi-generasi kita, penerus-penerus kita, memiliki visi yang sama, memiliki visi pengenalan akan Tuhan yang sama. Sehingga pada saat dia berkembang, dia melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang memiliki ketaatan yang sama yang saat ini sedang kita kerjakan. Saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat kesempatan sesi yang terakhir ini bahwa sebuah keluarga Kristen harus memiliki profil saat-saat ini. Yang pertama, memiliki pola hidup yang benar dengan Allah. Yang kedua, praktekkan dalam pembentukan karakter. Yang ketiga, menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang. Kalau kita sudah bisa atau sudah memiliki profil seperti ini, yakin dan percaya bahwa kita akan berdampak terhadap lingkungan kita. Sekali lagi saya sampaikan, memiliki pola hidup yang benar dengan Allah, kemudian mempraktekkan dalam pembentukan karakter, dan menjadi saksi bagi hidup semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pengajaran-Mu yang kami rasakan, mulai dari sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai pada sesi kelima, Tuhan sudah memberkati kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah apa yang saat ini sedang kami pahami, apa yang saat ini sedang kami pelajari, apa yang sedang saat ini kami nikmati, kebenaran firman-Mu boleh menjadikan kehidupan kami menjadi keluarga Kristen yang baik dan berdampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Doa untuk smart people dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar dalam setiap masalah. Tuhan senantiasa menyembuhkan bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.